Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang melanjutkan kelas 12. Ya, ini masih membahas tentang rangkaian arus bolak-balik. Kalau bahasan sebelumnya kita telah membahas rangkaian R sendiri, L sendiri, C sendiri, kemudian R, L, kemudian R, C. Maka sekarang kita bahas rangkaian R, L, C dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Perhatikan di papan, untuk menentukan rangkaian RLC itu diawali dengan rangkaian LC dulu, ya. Jadi rangkaian LC dulu, baru bisa RLC. Ya, perhatikan di sini, ini adalah LC, gitu ya, induktor atau kumparan, C kapasitor. Disusun seri, dihubungkan sumber tegangan bolak-balik. Ini kan simbol bolak-balik. Nah, sekarang arus mengalir melalui induktor, muncullah VL, tegangan induktor. Kemudian melalui kapasitor muncullah VC. Nah, untuk mengetahui rumusnya, maka kita butuh diagram fasornya. Ini lihat diagram fasornya. I selalu berada di sumbu X. Nah, kemudian kemarin kalau ada VL, ya, VL itu adalah mendahului I 90 derajat yang sebelum-sebelumnya, ya. Maka VL-nya di sini posisinya. Kemudian kalau ada C, ya, pada video sebelumnya, VC adalah ketinggalan 90 derajat terhadap I. Maka posisinya di sini. Nah, jadi VC ketinggalan I, VL mendahului I sama-sama 90. Akhirnya kita dapatkan dua buah vektor yang berlawanan, satunya ke atas, satunya ke bawah. Kalau ada dua buah vektor yang berlawanan, maka langsung dikurangkan. Ya, biasanya besarnya VL selalu lebih besar dibandingkan VC soal-soal itu. Sehingga akhirnya kalau ini kemudian diselesaikan, jadinya seperti ini. Nah, di sini hanya VL min VC, ya, karena ke bawahnya kecil maka dia hilang, ya, tapi VL-nya dikurangi, jadinya akhirnya seperti ini, VL min VC, ini adalah I. Kalau kita lihat seperti ini, gitu ya, ini kan sama dengan rangkaian L saja, cuma lebih pendek karena di sini isinya bukan VL saja tapi VL min VC. Oke, konsep ini harus dipegang dulu. Nah, sekarang karena di sini adalah gabungan antara L dan C itu VL min VC, berarti V totalnya cukup VL min VC. Nah, sekarang karena inilah rangkaian seri, gitu ya, maka untuk V totalnya adalah I kali X. X ini gabungan XL dan XC. VL-nya I kali XL, VC-nya I kali XC. Karena arusnya sama semua, karena susunan seri, maka dicoret. Akhirnya kita dapatkan X sama dengan XL min XC. X ini adalah reaktansi, gabungan antara reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kaitkan dengan RLC, ya? Itu yang RLC sudah kita pahami. Sekarang lihat di gambar. Sekarang kita gabung R, kemudian L, kemudian C, dihubungkan sumber tegangan arus bolak-balik, ya, sumber tegangan atau arus bolak-balik. Maka akan mengalir ke sana arusnya. Jadi di sini akan ada arus I. Nanti melalui R muncullah VR, melalui L muncullah VL, melalui C muncullah VC. Nah, ingat tadi yang VL VC sudah kita selesaikan, jadinya seperti ini. Maka langsung diagram fasornya, yang atas adalah VL min VC,
Nah, sama dengan ini kan. Kemudian ini I-nya ditambah VR. Jadi gitu ya. Nah, dipadukan jadinya V. Nah, ini mirip dengan video yang kedua, rangkaian RL. Nah, makanya kalau VR itu kan I dikalikan R ya. Kemudian kalau V I dikalikan Z impedansi. Nah, kalau yang di sini gabungan keduanya, maka I dikalikan XL min XC. Nah, gini ya. Nah, sekarang kalau kita mencari Z-nya ya, dengan asumsi yang sama dengan video-video sebelumnya, tidak usah diulang-ulang, sama aja vektoris ya, secara vektor, maka kita dapatkan akar R kuadrat ini ya, R kuadrat ditambah, nah ini XL min XC kuadrat, kurang kuadrat ya, kuadrat. Ini kalau menentukan impedansi untuk RLC, mirip dengan rangkaian RL, cuma sininya diganti XL min XC. Nah, sekarang bagaimana menentukan beda sudut fasenya? Nah, ini ya, V-nya. Menentukan V, menentukan beda sudut fase itu ya hampir sama dengan rangkaian RL, cuma XL-nya diganti XL min XC. Kalau kita gunakan cos, langsung aja R per Z kan, cos itu kan samping dibagi miring, jadi R dibagi Z kan itu ya. Misalkan saya tidak mau pakai cos ya, pakai sin, boleh, sin demi depan bagi miring, maka depan dibagi miring, depannya mana ini, XL min XC dibagi dengan Z. Nah gitu ya. Seandainya kalau misalkan pakai sin, tulis sendiri ya. Nah, misalkan tidak mau pakai sin, pakai tangan, ya boleh. Tangan adalah depan dibagi samping. Jadi akhirnya XL min XC dibagi dengan R. Tapi yang tak tuliskan pakai cos saja, karena cos itu semua rangkaian apapun selalu R per Z. Ya, jadi gitu ya. Rangkaian baik rangkaian RL, rangkaian RC, rangkaian RLC, ya, itu mencari beda fasenya selalu kalau pakai cos R per Z. Gampang menghafalkannya, satu tok untuk semua rangkaian. Baiklah anak-anak, ini adalah konsep tentang RLC. Untuk memperdalam, saya berikan satu soal saja di buku Sakuvindo pada halaman 206 nomor 17. Nomor 17 saya bacakan. Perhatikan diagram rangkaian RLC berikut. Sudah saya gambar ya. Jadi di situ gambarnya sama. Jika sumber tegangan efektifnya 250 volt dan kecepatan sudutnya adalah 1000 radian per sekon, maka kuat arus efektif dari rangkaian adalah. Nah, karena yang diketahui adalah V efektif, maka saya tuliskan begini, 250 V, nah, volt. Ini maksudnya V efektif. Ini 1000 radian per sekon. Ini adalah omega, gitu ya. Kalau diketahui misalkan V sama V max sin omega T misalkan 250 sin 1000 T, maka 250 nya adalah V max ya, jadi hati-hati. Kalau kemudian angka saja begini atau ditulis V efektif, maka ini langsung efektif bukan maksimum. Baik, nah sekarang pertama kali kita bisa mencari XL dan XC nya. Nah, mencari XL itu adalah omega dikalikan L ya. Jadi sama dengan omeganya 1000, L nya adalah ini 0,9. Jadi hasilnya adalah 900 ohm. Nah, kalau sudah XL jadi ohm. Kemudian yang kedua kita cari XC nya. XC nya
adalah 1/, omega C. Jadi sama dengan 1/, nah omeganya adalah 1000. Kemudian C-nya ini 2 mikrofarad. Kalikan 2, ingat mikro sama dengan min 6 ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita coret dulu. Ini 1000 pangkat 3 ya. Kemudian ini pangkat min 6, jadi tinggal min 3. Nah, caranya min 3 naik jadi 1000, sehingga akhirnya XC kita dapatkan 1000. Nah, min 3 naik ya, dibagi dengan 2. Jadi sama dengan 500 ohm. Nah, kalau sudah, maka bisa kita tuliskan Z-nya, impedansinya adalah akar dari ya, R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, jadi sama dengan akar dari R kuadratnya adalah berapa? 300 kuadrat. Nah, ini ya diketahui. Kemudian ditambah XL min XC. Tadi mana XL? XL-nya 900, XC-nya 500. 900 dikurangi 500, 400 kuadrat langsung aja. Nah, kalau ada angka istimewa ini ya, ingat kemarin angka istimewa 3, 4, 5. Nggak usah dihitung, langsung ini hasilnya kita dapatkan 500 ohm. Silakan dicoba, pasti 500. 300 kuadrat berapa? Tambah 400 kuadrat berapa? Dijumlah di akar, hasilnya mesti sekian. Karena itu menggunakan apa namanya Pitagoras itu aja ya, konsep Pitagoras. Baik, tinggal satu lagi, berapa I-nya? Berdasarkan hukum Ohm, maka atau ini aja V sama dengan I kali Z ya. Maka cari I-nya berarti V dibagi Z, V dibagi Z. Jadi I akan sama dengan V per Z ya. Jadi V-nya adalah 250, Z-nya adalah 500. Berarti sama dengan setengah ampere. Nah, ada di jawabannya ya. Jadi hasilnya adalah setengah ampere. Mungkin demikian anak-anak penjelasan tentang rangkaian RLC. Silahkan dicoba gitu ya, soal-soal yang lain, dan jangan lupa lihat video-video sebelumnya atau yang lainnya. Kalau ada persoalan silahkan tulis di komentar, insya Allah akan saya tanggapi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.